Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang anak perempuan bernama Rika. Rika adalah gadis yang penuh semangat. Selalu memiliki mimpi yang besar meskipun ia dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara ibunya seorang penjahit yang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Mereka bukan orang kaya, tetapi cinta mereka pada Rika tidak pernah ada batasnya. Rika tumbuh dengan keinginan besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia selalu membayangkan bisa keluar dari desa dan melanjutkan pendidikan ke kota. Rika percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasibnya. Ia rajin belajar meski seringkali harus belajar di bawah cahaya minyak tanah yang temaram. Namun, mimpi Rika seolah tidak terbendung. Setiap hari, ia menatap langit malam dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencapai segala yang ia impikan. Suatu hari, sebuah kabar baik datang. Sebuah beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama di ibu kota dibuka untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Rika, yang saat itu sedang duduk di bangku SMA, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Ia berbicara dengan kedua orang tuanya dengan penuh harap. Meskipun mereka merasa khawatir, mereka tahu betul betapa kerasnya anak mereka berusaha. "Kamu pasti bisa, Rika," kata ibunya, meskipun matanya terlihat penuh haru. Dengan dukungan penuh dari orang tuanya, Rika mempersiapkan diri untuk ujian seleksi beasiswa. Hari demi hari, ia mempelajari materi-materi yang sulit, mengorbankan waktu bermainnya dan bahkan waktu tidur. Setiap malam, ia merasa tubuhnya lelah, namun semangatnya tak pernah pudar. Rika tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan impian dan membawa perubahan bagi keluarganya. Pada malam hari sebelum ujian, Rika duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru saja digarap ayahnya. Ia menatap bintang-bintang yang gemerlapan di langit, berdoa agar segala usahanya tidak sia-sia. Ia membayangkan dirinya berjalan di kampus, mengenakan toga, dan membuat orang tuanya bangga. Dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Pagi hari ujian seleksi beasiswa akhirnya tiba. Rika bangun lebih awal dari biasanya, berusaha menenangkan dirinya meskipun kegelisahan menggulung dalam dadanya. Ibunya sudah menyiapkan sarapan sederhana, tetapi Rika hanya bisa menatapnya tanpa bisa mengunyah. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan ujian yang akan menentukan masa depannya. Ayahnya memberikan dukungan dengan senyum penuh harap, namun Rika bisa merasakan kekhawatiran yang terpendam di mata mereka. Rika tahu, ini bukan hanya ujian akademis. Ini adalah ujian besar untuk keluarganya, untuk masa depan yang lebih baik, dan untuk segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. Hatinya berdebar-debar ketika ia meninggalkan rumah, berangkat menuju tempat ujian dengan sepeda tua yang sudah mulai berkarat. Perjalanan panjang yang ditempuhnya bukan hanya tentang jarak fisik, tetapi juga tentang harapan dan mimpi yang sudah lama dipupuk. Saat ujian dimulai, segala rasa gugup dan cemas tiba-tiba menghilang begitu ia memulai mengerjakan soal-soal di depan matanya. Waktu seakan melambat, dan ia benar-benar merasakan dirinya tenggelam dalam setiap butir soal yang harus dijawab. Namun, sesaat sebelum waktu habis, ketika Rika sedang menjawab soal terakhir, sebuah perasaan aneh menyelimuti dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tak tahu pasti apa itu. Hanya ada rasa kosong, seolah-olah waktunya sudah habis sebelum ia sempat menyelesaikan semua yang diinginkannya. Setelah ujian selesai, Rika merasa cemas, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Tidak lama setelah itu, kabar buruk datang. Salah satu orang yang ikut ujian dengannya terjatuh sakit dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Rika merasa khawatir, namun ia tak bisa menahan perasaan takut akan kemungkinan gagal. Sesaat ia merasa dunia akan runtuh di hadapannya, dan harapan-harapan indah yang ia bangun seakan menguap begitu saja. Hari-hari berlalu dengan penuh ketidakpastian. Rika menunggu hasil ujian dengan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Di antara harapan dan ketakutan,
Ia tetap berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, membantu ibunya menjahit dan menemani ayahnya di sawah. Namun, setiap langkahnya seolah terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang membebani pundaknya. Suatu pagi, saat ia sedang sibuk membantu ibunya, surat dari pihak universitas tiba. Hati Rika berdebar-debar saat membuka amplop itu. Dengan tangan gemetar, ia membaca setiap kalimat di dalamnya. Saat matanya berhenti di baris terakhir, rasa kecewa yang dalam mengalir begitu saja. Rika tidak diterima beasiswa itu. Perasaan hancur menghantamnya begitu keras. Ia duduk terpaku di lantai, tak mampu berkata-kata. Semuanya terasa sia-sia. Semua kerja keras, semua mimpi yang ia bangun, semuanya runtuh dalam sekejap. Dalam kesunyian, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hari-hari setelah menerima surat itu begitu suram bagi Rika. Dunia seakan berubah menjadi gelap, penuh dengan kegagalan yang menghimpitnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa ujung. Setiap langkahnya hanya membawa ia semakin jauh dari harapannya. Ayah dan ibunya yang selalu mendukungnya kini juga tampak terperangkap dalam kesedihan yang sama. Mereka berusaha tegar untuk Rika, namun bisa dilihat dari raut wajah mereka, betapa berat beban ini bagi mereka semua. Rika tahu, kegagalan ini tidak hanya menimpanya, tapi juga orang tuanya. Mereka yang telah mengorbankan begitu banyak demi masa depan Rika kini harus menanggung kekecewaan yang mendalam. Setiap kali ia melihat mereka, rasa sakit itu semakin dalam, seolah ia menjadi penyebab segala kesedihan yang terjadi. Di malam hari, saat semua orang sudah terlelap, Rika sering terjaga, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia duduk di jendela kamar yang terbuka, menatap langit yang kelam, berusaha mencari sedikit cahaya di tengah kegelapan hatinya. Kenapa aku gagal? Pikirnya. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah mimpi-mimpiku terlalu tinggi untuk digapai? Kegelapan itu semakin pekat, dan Rika merasa dirinya kehilangan arah. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semua usaha yang telah ia lakukan tampak sia-sia. Bahkan ketika ia kembali mengingat wajah kedua orang tuanya yang penuh harap, rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Ia merasa seolah-olah telah mengecewakan mereka, menghancurkan harapan yang telah mereka tanamkan sejak ia masih kecil. Suatu malam, Rika duduk bersama ibunya di ruang keluarga yang sederhana. Ibunya menatapnya dengan penuh perhatian, dan meskipun raut wajahnya tampak lelah, ada keteguhan dalam matanya. Rika, jangan pernah merasa gagal, kata ibunya lembut. Suara lembut namun tegas, seperti angin yang berbisik di tengah malam. Terkadang hidup memang tidak sesuai dengan rencana kita, tapi itu bukan berarti kita tidak cukup baik. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, dan itu lebih berarti daripada apapun. Rika menunduk. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia ingin berkata, ingin meluapkan semua perasaan itu, tapi kata-kata tidak lagi cukup. Ibunya merangkulnya, memberikan kehangatan yang Rika butuhkan. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak kami. Jangan biarkan kegagalan ini meruntuhkanmu. Kamu punya potensi yang besar, Rika. Kamu akan temukan jalanmu. Rika merasa seolah ada sedikit harapan yang kembali muncul di tengah-tengah kegelapan hatinya. Kata-kata ibunya, meskipun sederhana, mulai menumbuhkan kekuatan yang telah lama hilang. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Setidaknya, ia harus berusaha lebih keras lagi. Namun, malam itu Rika juga tahu bahwa perjalanan panjang untuk meniti masa depan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan. Ada banyak kesedihan yang harus dihadapi. Tapi, entah bagaimana, di dalam hatinya yang terluka, ada sedikit secercah cahaya yang mulai menyinari jalan gelapnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan berhenti berjuang. Hari demi hari berlalu, dan meskipun semangat Rika perlahan bangkit, ia masih merasakan kepahitan kegagalan yang menumpuk di dadanya. Namun, kata-kata ibunya tetap menggema dalam pikirannya. Kamu punya potensi yang besar. Rika mulai memahami bahwa meskipun beasiswa itu tidak didapatkan, hidupnya tidak akan berhenti hanya karena satu kegagalan. Ada banyak jalan yang belum ditempuh, banyak mimpi yang belum dikejar.
Suatu pagi, saat ia sedang membantu ibunya menjahit di rumah, sebuah tawaran datang yang tak pernah ia duga. Seorang tetangga yang sudah lama mengenal keluarganya datang menghampiri. Namanya Pak Agus, seorang pengusaha kecil yang memiliki toko di kota. Ia tahu tentang kegagalan Rika dalam ujian beasiswa dan ingin memberikan kesempatan. "Rika," kata Pak Agus dengan penuh perhatian, "saya ingin kamu bekerja di toko saya. Saya percaya kamu punya kemampuan yang luar biasa. Jangan biarkan kegagalan itu menghalangimu. Ini bukan akhir, tapi sebuah awal baru." Rika terdiam sejenak, terkejut dengan tawaran itu. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan bekerja di toko, apalagi di kota besar. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasakan adanya harapan baru yang lahir. Ini bukan impian yang dulu ia bayangkan, tetapi ini adalah kesempatan yang bisa membawanya lebih dekat pada cita-citanya. Dengan berat hati, Rika memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia berpamitan pada orang tuanya, yang meskipun sedih, tetap mendukung keputusan anak mereka. "Ingat, Rika," kata ibunya, "setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Jangan pernah takut untuk mencoba, apapun yang kamu pilih." Rika tiba di kota dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut dan semangat yang kembali tumbuh. Bekerja di toko kecil itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Hari demi hari, ia belajar banyak hal baru. Ia belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan pelanggan, mengelola barang dagangan, dan juga bagaimana menghadapi tantangan hidup yang lebih besar dari sekadar ujian di sekolah. Meskipun bukan pekerjaan yang glamour, Rika mulai merasakan makna dari usaha keras yang ia lakukan. Waktu berlalu, dan setelah beberapa bulan bekerja, Pak Agus semakin mempercayai Rika. Ia mulai memberikan tanggung jawab yang lebih besar, bahkan mengajaknya untuk belajar lebih banyak tentang bisnis. Rika yang awalnya merasa kecil dan tak berdaya, kini merasa dirinya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan datang dari beasiswa atau gelar yang dipakai, tetapi dari usaha yang dilakukan untuk mengejar impian, apapun bentuknya. Suatu hari, saat tengah beristirahat di belakang toko, Rika menerima sebuah surat lagi. Kali ini, surat dari universitas yang sama yang sebelumnya menolak dirinya. Di dalamnya, terdapat kabar yang tak pernah ia duga. Sebuah program beasiswa baru dibuka untuk mahasiswa non-konvensional, yang lebih fokus pada potensi pribadi daripada prestasi akademis semata. Rika dipilih sebagai salah satu kandidat yang layak mendapat beasiswa tersebut. Air mata kembali mengalir di pipi Rika. Namun kali ini, air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang tulus. Ini bukan tentang bagaimana ia berhasil mencapai tujuannya dengan cara yang mudah, melainkan tentang bagaimana ia bangkit dari kegagalan, bertahan di tengah cobaan, dan akhirnya menemukan jalan baru menuju impian yang sempat hilang. Rika menyadari satu hal yang paling penting dalam hidup, tak ada perjalanan yang benar-benar mudah. Namun, setiap langkah yang kita ambil, baik itu menuju kegagalan atau keberhasilan, adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Dengan semangat yang baru, Rika memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, berjuang untuk masa depannya, dan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang tak pernah menyerah. Kini, ia berdiri di ambang pintu baru dalam hidupnya, siap meniti masa depan yang lebih cerah, tak lagi takut akan kegagalan, dan penuh harapan untuk segala hal yang akan datang.